Kenapa saya milih jadi petani ikan? Karena waktu itu ikan prospeknya agak bagus saya lihat daripada saya bertani di padi, karena ikan dalam 1 tahun itu 6 kali. Kalau padi kan di daerah sini 2 kali. Ya, alhamdulillah jadi bisa bermanfaat lah sama petani. Jadi ada hasil gitu Pak. Bisa manfaat lah sama petani semenjak ada perubahan dari petani padi sampai sekarang jadi petani ikan gitu. Harapannya ya itu Pak, pengen dapat usaha, punya usaha sendiri gitu, terutama di bidang perikanan ini. Sahabat Bahari, siapa yang tidak mengenal ikan mas? Ikan mas atau ikan karper dengan nama ilmiah Cyprinus carpio merupakan ikan air tawar yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia. Mengenai asalnya, ikan ini berasal dari wilayah Eropa dan Tiongkok, kemudian dibawa ke Indonesia oleh para pendatang dan berkembang dengan pesat di berbagai wilayah tanah air. Di antara masyarakat peminat wirausaha, budidaya ikan mas merupakan bisnis yang menarik. Usaha ini banyak diminati karena pasar dan minat konsumennya yang tinggi. Selain itu, budidaya ikan mas terbilang mudah dalam perawatan, serta cocok untuk kondisi cuaca di wilayah tropis seperti Indonesia. Budidaya jenis ikan mas paling baik dilakukan di daerah yang memiliki ketinggian 150 sampai 1000 mdpl dengan suhu rata-rata 20 sampai 25 derajat Celcius. Subang berkontribusi pada pencapaian hasil produksi perikanan yang diraih Jawa Barat, di mana pada tahun 2021 lalu, berdasarkan data yang dihimpun Kementerian Kelautan dan Perikanan, Jawa Barat tercatat sebagai provinsi dengan nilai produksi ikan mas tertinggi di Indonesia dengan total produksi 186.807,45 ton. Proses budidaya ikan mas pada umumnya terbagi dalam 2 proses, yakni usaha pembenihan serta usaha pembesaran. Untuk mengetahui bagaimana prospek usaha budidaya benih ikan mas, kami berkenalan dengan Ahmad Muhyiddin. Pria yang sempat menjadi pegawai pabrik ini memutuskan untuk terjun ke dunia perikanan setelah terkena PHK beberapa tahun lalu. Saya kena PHK atau pabriknya bubar, dan akhirnya saya memilih pulang kampung. Dan ternyata di kampung udah mulai rame kolam, dan akhirnya saya ikut di bidang perikanan dikarenakan melihat prospek dari yang petani yang sudah saya lihat itu agak menjanjikan begitu Pak. Waktu itu mah ikan masih bobotnya masih kadang-kadang pakan habis umpamanya 5 kintal, ikan masih dapat 5 kintal untuk ukuran dulu. Sekarang sudah hampir 80%. Pakannya habis 1 ton, ikan maksimal itu 8 kintal, berarti 80%. Kendalanya di ikan emas itu cuaca kadang-kadang Pak. Di cuaca, contoh di pemijahan, kalau cuacanya bagus, rupanya tidak ada hujan, panasnya normal, itu akan menghasilkan kebul yang banyak lah gitu. Kalau kita musim hujan itu jarang, dikarenakan cuacanya dingin, jadi kadang-kadang telur ikan emas itu tidak netes semua, bungker lah kalau kata orang Sunda mah. Pemijahan ikan emas itu adalah untuk menetaskan telur dari indukan. Nah, pertama-tama menyiapkan lahan, disterilin dulu, diobat, diracun,
biar tidak ada hama. Udah gitu dikasih air secukupnya sekitar 80 cm. Nanti masang siap peralatan yaitu waring umpamanya ukuran 7 meter ke 2 untuk ukuran ikan 15 kilo atau 10 kilo, 7 meter ke 2 meter. Batasan waring dari dasar tanah ke air minimal dari tanah ke waring ke tanah itu minimal 20 cm, dikarenakan kalau terlalu bawah nanti ikan kan gerak, itu bisa airnya kotor. Jadi minimalnya 20 cm dari tanah ke ke waring. Memulai usaha pembenihan, hal pertama yang harus disiapkan adalah memilih bibit atau calon indukan. Calon indukan dipilih dari keturunan yang memiliki sifat unggul, sehingga menghasilkan benih yang memiliki produktivitas tinggi. Tingginya minat budidaya juga dilakukan oleh masyarakat lainnya di Desa Pringkasap, Kecamatan Pabuaran, Kabupaten Subang. Usaha pembenihan pun menjadi andalan sekaligus mata pencaharian utama masyarakat di sana. Untuk Desa Pringkasap memang mayoritasnya adalah petani untuk mata pencaharian, dan memang sejak tahun 2005 itu sebagian areal pertanian itu beralih fungsi menjadi untuk areal perikanan seperti itu. Memang ada beberapa masyarakat terdiri dari beberapa kelompok yang memang beralih fungsi menjadi petani perikanan. Untuk masalah jumlah mungkin terdiri dari beberapa kelompok ya, yang seperti tadi saya sampaikan, ada memang 3 kelompok besar di sini. Satu kelompoknya itu bisa mencapai sekitar 200 orang. Nah, artinya pembudidaya ikan ini sekitaran dari 50%-nya itu bisa sebagai petani perikanan seperti itu. Dari sebanyak 600 petani, mungkin sebanyak 600 petani ikan yang memang yang dulunya beralih dari pertanian seperti itu, Pak. Kami selaku pemerintahan desa sangat berharap memang untuk kedepannya itu khususnya di perikanan, artinya lebih mensejahterakan petani ikan dalam membantu perekonomian rakyat, juga perkembangan usaha kami di masalah perikanan seperti itu. Kami sangat berharap kepada dinas terkait yang memang berhubungan dengan perikanan ini, memang kami mohon bantuan sangat untuk mensejahterakan para petani ikan yang ada di wilayah kami seperti itu. Tak hanya Ahmad Muhyiddin, pembudidaya benih lain seperti Rudi juga turut merasakan manfaat dari usaha yang dijalankannya. Bermodal hubungan kedekatan dengan pembudidaya lainnya, Rudi pun dapat dengan mudah memasarkan benih hasil budidayanya. Usaha di perikanan dari udah 5 tahun ya. Keuntungannya ya lumayan juga sih Pak. Kalau lagi kayak sekarang kan alhamdulillah ya, harganya lagi di atas lah ikannya, lagi lumayan lah. Ya harapannya sih pemerintah mendukung lah ke program pertanian perikanan di sini, ya terutama fasilitas lah ditingkatkan gitu, dari sarana jalan, perairan, ya irigasi dibetulkan lah. Di sini emang udah sekarang aja jalan agak bagus. Mengenai target penjualannya, usaha pembenihan ikan mas membidik konsumen para pengusaha pembesaran ikan. Di Subang, benih ikan mas mudah diperoleh dalam skala besar. Dengan harga jual yang bersaing serta memiliki kualitas yang tinggi, menjadi keuntungan bagi pembudidaya yang ingin melakukan pembesaran untuk tujuan konsumsi. Mulai usaha di ikan dari awal saya 2005 untuk pembenihan, untuk buat diangkut ke KJA Jatiluhur, Cirata, terus ke Jati Gede,
untuk pembesaran. Pekerjaan saya sebelum jadi petani ikan itu kuli buruh untuk bikin rumah bangunan, proyek. Di tahun 2005 ada peluang untuk menanam ikan. Jadi saya di situ belajar untuk menanam ikan. Dari 2005 sampai 2019 saya itu masih kuli buruh ikan. Untuk dari 2019 alhamdulillah saya ada rezeki, saya jadi supplier untuk pengiriman ke KJA. Untuk penghasilan memang penghasilan punya saya mah masih minim ya Pak. Cuman saya di samping penghasilan saya punya mitra petani, bikin kelompok semacam kelompok pembinihan, kelompok pemijahan. Jadi di situ saya sambil punya sendiri, di sampingnya saya punya kelompok. Ya untuk sekarang ya alhamdulillah saya jadi punya kolam 1, 2 atau 3 gitu. Dari sebelumnya 0, nggak punya apa-apa gitu Pak. Petani itu cuma punya kolam, di situ saya yang ngemodalin dari larva sampai pakan. Sampai petani panen saya yang ngambil. Masalah hasil petani gimana ininya Pak, harga ikan gitu. Harga ikan kan kadang-kadang turun naik gitu, di situ. Jadi misalnya kalau harga lagi mahal ya alhamdulillah petani punya untung. Saya sama gitu Pak. Saya punya karyawan kalau 12 orang buat pengangkatan ikan dari kolam petani langsung masuk ke pool ke sini gitu. Ini kan membutuhkan karyawan. Jadi karyawan saya 12 orang sama sopir 2 orang. Jadi saya punya karyawan 14 orang. Ya untuk kedepannya saya minta ke dinas terkait, tolonglah bantu di sarana jalan, saluran air gitu Pak. Terus masalah perekonomian lah. Untuk kedepannya harus diperbaiki gitu Pak. Soalnya kendala petani cuman satu Pak, itu pakan. Pakannya terlalu melambung terus. Jadi yang berat buat petani itu pakan. Dari usaha pembenihan di Subang Utara, kami bergerak menuju ke wilayah Subang Selatan. Daerah ini sangat terkenal dengan hasil budidaya ikan mas dengan ukuran konsumsi, seperti yang digeluti oleh masyarakat di kelompok pembudidaya ikan atau Pokdakan Yakin Makmur Cijambe. Secara kebetulan kalau saya ini pembesaran dari penanaman dari ukuran 100 sampai produksi ikan daging 1,2 kilo 1,3 kilo. Ada juga untuk dijadikan induk pemijahan para petani pembenih di daerah Subang Utara. Ukuran konsumsi biasa itu ukuran 1,4 kilo, 1,3 kilo. Dipasarkannya ada yang ke Jakarta, ada yang ke Bandung. Untuk kebutuhan Subang juga. Sebetulnya kalau ikan mas itu nggak susah Pak. Dari mulai kita masuk benih, kita kasih pakan. Tidak ada hal-hal yang lain lah. Sebetulnya kita cuma masuk benih dengan jangka waktu 4-5 bulan, dengan habis pakan sekian ton, kita jadilah ikan konsumsi dari ukuran 2, 3, 4. Anggota itu kendalanya hanya satu Pak, penunjangnya itu adalah pakan. Itu yang menjadi kendala. Kalau masalah benih itu alhamdulillah, kalau benih itu Subang khususnya bisa tercukupi lah. Kalau masalah pakan sekarang karena harganya mahal, jadi petani banyak yang kelimpungan lah Pak gitu. Untuk itu saya mohon pada pihak pemerintah untuk memberikan sesuatu lah agar harga pakan jangan terlalu mahal. Apalagi hampir tiap minggu Pak sekarang naik pakan.
Melimpahnya potensi yang dimiliki Kabupaten Subang tentu menjadi daya tarik bagi berbagai pihak untuk mendorong pengembangannya. Berbagai upaya juga dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang, termasuk menjadikan sektor perikanan sebagai program unggulan yang dapat mendongkrak perekonomian masyarakat. Peningkatan produksi perikanan di Subang juga selaras dengan program pemerintah daerah Subang, yaitu Jawara, atau yang merupakan akronim dari Jaya, Istimewa, dan Sejahtera, di mana salah satu poinnya adalah Jawara Miara. Harapannya, Subang dapat menjadi role model sekaligus lumbung perikanan nasional guna meningkatkan produksi ikan sebagai pendapatan masyarakat. Ya, untuk potensi Kabupaten Subang, terutama berkaitan dengan perikanan ya, budidaya ini, alhamdulillah bahwa Kabupaten Subang memiliki potensi cukup besar ya. Kalau dilihat itu ada beberapa pembagian, ya pertama mungkin sektor tawar ya, perikanan tawar itu luasannya itu hampir 2.500 hektar ya, terutama untuk kolam tenang ya, maksudnya hampir 6.000 jalur ya, seolah kolam air deras itu hampir 6.000, termasuk mungkin ada 13.000 hektar untuk sawah, tapi sawah yang digunakan untuk mina padi ya, jadi mungkin untuk sawah juga untuk ikan lah gitu, itu banyak juga hampir 13.000 hektar. Termasuk mungkin untuk kolam hias. Kolam hias itu hanya sedikit ya, hanya 0,145 hektar ya, sedikit lah itunya. Juga mungkin ada untuk payau, budidaya payau itu juga hampir 10.000 hektar itu digunakan untuk pembudidaya ikannya. Alhamdulillah ya, di kita kebetulan Kabupaten Subang itu kan ya salah satulah ditunjuk oleh kementerian ya, KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan sebagai kampung budidaya perikanan. Alhamdulillah kita tunjuk salah satunya itu Kecamatan Pabuaran. Kecamatan Pabuaran itu mencakup ada 4 desa ya. Pertama Desa Pabuaran, Desa Prinkasab, kedua Desa Karanghegar, dan terakhir Desa Salam Jaya. Alhamdulillah ikan emas itu menjadi potensi lah di sana, hampir 600 hektar kalau nggak salah itu pembudidaya ikan yang menggarap untuk ikan. Akhirnya mungkin kita ambillah bahwa Kecamatan Pabuaran yang mencakup 4 desa itu menjadi kampung perikanan budidaya lah. Alhamdulillah ya bahwa Pak Bupati kita ini kebetulan ada program ya Jawara Miara itu ya, salah satu unggulan lah. Kebetulan Dinas Perikanan termasuk OPD atau satu dinas yang diberikan beban untuk Jawara Miara ya, yaitu meningkatkan produksi ikan. Juga selanjutnya mungkin dalam programnya beliau juga untuk menunjang kampung perikanan budaya ya, membuatkan semacam peraturan bupati lah. Alhamdulillah sudah ada peraturan bupati, tinggal insya Allah digulirkan di tahun 2023 ini. Karena selancarnya sebelum, tapi kena ketulasan waktu, kita insya Allah launchingnya di 2023 ya. Alhamdulillah mungkin dengan kegiatan Pak Bupati ini, menunjang dari Perbob ini bisa minimal kan mengangkat lah bahwa kawasan Kecamatan Pabuaran yang mencakup 4 desa ini diprioritaskan untuk pembudidaya ikan mas ya. Tidak ada ikan yang lain ya, jadi cukup itu aja. Alhamdulillah mungkin dengan adanya potensi tambahan anggaran juga, insya Allah dibantu oleh beliau, termasuk mungkin anggaran dari DAK ini. Dari dana alokat khusus, alhamdulillah bahwa kampung budidaya kan diberikan support lah dalam bentuk benih-benih perikanan untuk para pembudidaya, termasuk pakan nih. Kan pakan jarang ya diberi bantuan oleh pusat, tapi alhamdulillah sekarang ada semacam menu yang memberikan bahwa pakan itu akan diberikan lah, terutama para pembudidaya ikan yang ada di kampung perikanan budidaya di Kecamatan Pabuaran. Kampung budaya perikanan ini diharapkan lah kita sudah ada program khusus ya, bahwa pakan, benih-benih insya Allah lah kita akan bantu ya semampu dari pemerintah daerah, termasuk nanti ke depannya kalau sudah jalan kampung budaya perikanan ini, bahwa harga juga akan diseragamkan lah gitu. Jadi nanti ada gapokan-gapokan ya, kelompok gabungan pengelola ikan ya, itu kan sudah dibentuk di sana. Alhamdulillah kalau nggak salah itu ada 19 kelompok ya untuk penunjang kampung budaya perikanan. Kalau dihitung-hitung ada 619 anggota lah kelompok budidaya ikan yang sudah tergabung di dalam kampung perikanan budidaya. Kontribusi yang dihasilkan dari budidaya ikan mas tak hanya dirasakan bagi pembudidaya di Kabupaten Subang. Manfaat besar juga dirasakan oleh para pekerja yang sehari-hari menggantungkan hidupnya di sana. Sehari-hari untuk membantu di bidang ini saya ikut pengambilan ikan dari kolam-kolam dari petani. Kalau saya sih sejak tahun 2015 ikut sama outer di sini.
Kalau membandingkan dengan bekerja di perusahaan-perusahaan sih jauh ya Pak. Tapi kalau untuk sehari-hari alhamdulillah ada, ditambah untuk pengalaman dan ini jenjang berikutnya emang bagus ya. Untuk mendorong produksi ikan mas sebagai komoditas unggulan, Kementerian Kelautan dan Perikanan turut menetapkan Desa Pabuaran sebagai kampung perikanan budidaya ikan mas. Berbagai bentuk dukungan kepada para pembudidaya pun turut diberikan, di antaranya jaminan kualitas induk dan benih yang berkualitas. Juga termasuk kesempatan untuk mengakses modal usaha melalui Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan atau LPMUKP untuk pengembangan usaha. Khusus di Balai Riset Pemeliharaan Ikan Sukamandi ini, kita melakukan riset terkait beberapa komoditas khususnya air tawar ya. Kemudian kita punya juga misalnya adalah ikan mas mustika. Nah, mas mustika ini adalah ikan mas yang tahan terhadap pH++. Kita tahu pada tahun 2000-an itu sampai 2016 ya, mungkin sampai saat ini terakhir di Maninjau terjadi kematian massal. Nah, dulu serangannya itu paling banyak itu karena di pH virus. Maka kami melakukan R&D terkait bagaimana ikan mas ini bisa tahan terhadap pH virus. Jadi kita sudah ada produk yang sudah dirilis. Nah, itu sudah kita uji. Kenapa riset dan pengembangan ini perlu dilakukan untuk ikan mas? Karena kita mengalami banyak persoalan terkait kualitas induk yang ada di masyarakat. Beberapa laporan temu lapang kami dan surat yang masuk kepada kami itu menunjukkan ada keluhan di masyarakat terkait kualitas benih yang mereka hasilkan. Nah, ini memang peran riset adalah bagaimana mengajarkan kepada petani-petani terkait bagaimana manajemen induk yang bagus supaya tidak terjadi inbreeding. Nah, inbreeding ini adalah sebuah proses yang nanti secara terus-menerus akan menurunkan galurnya atau mungkin kualitasnya ya. Nah, kami di BRPI ini mengeluarkan produk selalu dengan surat keterangan asal. Artinya apa? Produk-produk kami keras bisa di track ya. Induk-induk ini dalam menentukan kualitas ya, induk yang baik. Kami berkeyakinan seharusnya semua produk-produk itu harus mempunyai SKA, yaitu surat keterangan asal. Nah, kami mengeluarkan SKA itu terkait adalah bahwa produk-produk yang kami hasilkan itu sudah melalui proses riset dan pengembangan dan uji multilokasi, mulai dari multi sistem, multilokasi, dataran tinggi, dataran rendah itu sudah kita uji. Kalau kita lihat secara umum di luar konteks riset ya, biasanya ikan-ikan yang baik itu biasanya diperoleh dari tempat breeder-breeder yang baik juga. Tim para pelaku breeder itu melakukan SOP budidaya pembenihan yang baik. Nah, tapi kalau kita menggunakan angle yang lebih pasti atau lebih pas ya, itu kita bisa menggunakan SK. Dan ini bisa menjadi sebuah patokan bahwa semua produk-produk yang dihasilkan itu tertelusur mulai dari grade GGPS ya, grade parent stocknya, kemudian grade parent stocknya jelas, kemudian parent stocknya jelas, benihnya juga jelas. Nah, ini merupakan salah satu cara untuk menentukan kualitas induk yang baik. Di SK itu menjadi kunci bahwa para pembudidaya yang ingin memiliki induk dan benih sebaiknya itu adalah induk yang benih yang mempunyai surat keterangan asal sehingga ada keterjaminan mutunya. Nah, tetapi tidak tertutup kemungkinan bahwa petani-petani yang tidak memiliki SK itu juga bisa menghasilkan benih yang baik, tetapi secara saintifiknya itu harus dibuktikan dengan SK. Saya rasa tidak tertutup kemungkinan. Jadi ada breeder yang di luar yang menggunakan kaidah-kaidah yang baik itu bisa menjadi referensi. Nah, bagi masyarakat atau kelompok pembudidaya yang ingin mendapatkan induk dan benih yang bersurat keterangan asal itu bisa diperoleh melalui lembaga-lembaga seperti lembaga kami, lembaga Balai Riset Pemeliharaan Ikan. Nah, lembaga ini adalah lembaga yang menghasilkan seperti yang saya jelaskan, induk-induk unggul, benih-benih unggul yang sudah diuji
dan kemudian sudah dirilis oleh Menteri yang mempunyai keunggulan 30% dari produk-produk yang ada. Di sederhana, silakan datang ke Balai Pemulihan Ikan Sukamandi, beli induk dan benihnya, nanti kita akan berikan sekarang. Pengelolaan sumber daya perikanan terus didukung untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat. Dengan prinsip berkelanjutan, sektor perikanan terus berkontribusi demi mewujudkan ketahanan pangan dan ketangguhan negeri.